Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2391 1000 kali lebih antusias. Lin Yun, leluhur Tao, Anda ingin membangun kembali jalan surgawi Kunlun. Hanya itu yang bisa saya bantu. Jangan mati di Kunlun. Kata-kata leluhur ilahi Tianhuang membuat Lin Yun berhenti dan ekspresinya sedikit berubah, tapi dia segera pulih. Apakah leluhur ilahi termasuk? Lin Yun bertanya ragu-ragu. Nenek moyang Tianhuang tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menguji saya akan memberitahu kamu secara langsung. Tidak ada yang bisa melihat nasib dengan jelas. Tapi akan ada malapetaka di Kunlun, yang bisa dianggap sebagai kelanjutan dari bencana. Perang antar dewa. Apakah Anda ingin mengubah langit? Jalan pasti menghadapi ini. Terima kasih leluhur ilahi karena telah mengingatkanku. Jawab Lin Yun. Oke, kamu keluar dulu. Ngomong-ngomong, biarkan Dugu Jue menunggu dulu. Aku akan menemui kedua gadis kecil itu dulu. Leluhur ilahi Tianhuang memberikan peringatan lain. Dia cukup lugas, dan tidak menyembunyikan kerabat, teman, dan kesukaannya sama sekali. Bagus. Lin Yun tersenyum dan setuju. Setelah meninggalkan istana leluhur Tianmen, Yue Weiwei dan yang lainnya segera melihat ke arah Lin Yun tersenyum dan berkata, leluhur ilahi ingin bertemu denganmu. Ekspresi beberapa orang berbeda, Yue Weiwei tenang, Ji Zixi gugup, dan Dugu Jue tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bagaimana pembicaraannya? Mata indah Yue Weiwei bergerak dan dia menatap Lin Yundao. Dia bijaksana dan tahu bahwa mereka berdua pasti akan membicarakan beberapa hal rahasia, dan yang paling penting adalah kembali ke Kunlun. Lin Yun tersenyum dan berkata, kami akan membicarakannya setelah kalian keluar. Kedua wanita itu mengangguk, Dugu Jue ingin mengikutinya masuk, tetapi Lin Yun menangkapnya dan berkata sambil tersenyum, nenek moyang memintamu untuk menunggu. Dugu Jue tertegun sejenak sebelum sadar kembali, dia cukup lega dan segera duduk kembali. Kamu menekan 3 jenius hebat dengan 1 lawan 3. Leluhur ilahi pasti sangat menghargaimu. Nona Yue dan Nona Ji adalah Dewi Tianxiang dan Dewi Phoenix. Dalam hal potensi dan bakat, mereka juga berada di atasku. Dugu Jue berkata dalam hati, sekalipun diturunkan dari nenek moyang para dewa, pasti akan ada perbedaan antara orang jauh dan dekat. Saya memahami kebenaran ini. Selamat kepada Tuan Lin sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, dengan penampilanmu, hanya masalah waktu sebelum kamu menyingkirkan Ye Wuhen. Masih ada persaingan untuk posisi putra surga. Lin Yun duduk di seberangnya, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan berkata, kamu berpikiran terbuka, datang dan minum. Kedua gelas itu berdenting dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Merasakan anggur setengah dewa mengalir di dalam tubuh, dan kemudian kekuatan anggur yang agung datang dari mana-mana, membuat orang merasa hangat dan bahagia. Ini berlaku untuk sekte manapun. Dugu Jue tersenyum dan terlihat tenang. Lin Yun mengangkat gelasnya dan tersenyum, berkata, mungkin, tapi saya belum menjadi keturunan langsung dari leluhur dewa. Anda salah menebak dalam hal ini. Dugu Jue berkata dengan kaget, apakah kamu gila? Segera, dia teringat sesuatu dan berkata dengan heran, kamu tidak ingin kembali ke Kunlun, kan? Tidak perlu, saudaraku. Jalan surgawi Kunlun telah terputus, dan telah lama kehilangan kejayaannya. Di sana adalah orang-orang kuat di alam leluhur di Tianmen, jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh Kunlun. Konsekuensi penundaan Anda akan lebih besar daripada Feng Yuan yang dipenjara selama ratusan tahun. Lin Yun tersenyum dan tidak menjelaskan. Lin Yun akan kembali ke Kunlun. Apa pendapat kalian berdua tentang hal ini? Dia baru saja memberitahuku bahwa dia berharap kalian semua tetap di Tianmen. Leluhur Tianhuang memandang Ji Zixi dan Yue Weiwei dan berkata, Ji Zixi dan Yue Weiwei sama-sama menduga hal ini akan terjadi, tetapi sangat sulit untuk menerima bahwa hal itu datang dari leluhur dewa. Terutama Ji Zixi, dia merasa sangat tertekan ketika memikirkan untuk berpisah dan tidak tahu kapan kami akan bertemu lagi. Saat ini, dia benar-benar ingin mengabaikan segalanya, melupakan tanggung jawab dan takdir Gunung Shenhuang, dan kembali ke Kunlun bersama Lin Yun. Sebagai perbandingan, Yue Weiwei jauh lebih tenang, dia berkata, akankah dewa leluhur mengirim saudara Yun kembali? Ketika Ji Zixi mendengar ini, dia segera bangun. Masalahnya belum diputuskan. Dia segera melihat ke arah dewa leluhur Tianhuang.
Dewa leluhur Tian Huang menggelengkan kepalanya, dia bukan muridku. Tidak mungkin bagiku menyia-nyiakan kekuatan surga dan mengirimnya kembali. Orang kuat di alam leluhur tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran alam. Lalu bagaimana kakak Yun bisa kembali? Ji Zixi tiba-tiba menjadi cemas. Leluhur ilahi Tian Huang tersenyum dan berkata, menurutku dia tidak terlalu panik. Seharusnya ada metode lain. Kalian gadis, jangan terlalu khawatir. Ji Zixi berkata, apa yang dipikirkan leluhur ilahi tentang hal itu? Saya. Leluhur Dewa Tian Huang berkata, saya tidak pernah melakukan sandiwara. Saya sangat optimis dengan bakat dan potensi Anda. Jika Anda berlatih di bawah sekte saya, Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam ilahi. Saya secara pribadi akan membimbing Anda dalam latihan Anda, tetapi semua ini ada harganya. Untuk waktu yang lama, Anda harus mewakili Tianmen dan berjalan di 3000 alam. Meskipun saya kejam dan tegas, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja untuk Tianmen sepanjang hidup Anda. Akan selalu ada hari ketika Anda menjadi murid. Kata-kata lugas seperti itu, yang keluar dari mulut seorang ahli alam leluhur, membuat Ji Zixi dan Yue Weiwei sedikit terkejut. Memikirkan cara Luo Tianxi berlutut di tanah barusan, kata-kata leluhur ilahi Tian Huang memang benar, dia memang kejam dan tegas. Berlatih di bawah bimbingan muridnya jelas bukan tugas yang mudah. Dia tampaknya menganggap enteng hubungan antara guru dan murid, dan dia lebih peduli pada kepentingan Tianmen ketika berbicara. Kalian berdua harus melihat situasi mereka secara terpisah. Nenek moyang Dewa Tian Huang memandang Yue Weiwei dan berkata, Dewi Tianxiang dari semua generasi memiliki tradisi berkultivasi di bawah sekte saya. Ini adalah kebaikan yang saya hutangkan kepada leluhur Anda saat itu. Anda harus tinggal dan tidak bisa pergi. Yue Weiwei terdiam. Lagi pula, gadis, sebelum jalan surgawi terputus, semua orang di alam lain pergi, dan kamu, silsilah Gunung Phoenix Ilahi, tetap tinggal di Kunlun. Alam Dewa. Setelah bertahun-tahun, kamu menjadi Mai selalu ingin meninggalkan Kunlun. Leluhur ilahi Tian Huang berkata dengan serius, hanya ketika Anda mencapai alam ilahi Anda dapat memiliki kesempatan untuk membawa silsilah Gunung Phoenix Ilahi kembali ke tanah air Anda. Jadi kamu harus tinggal jika tidak ingin pergi, dan kamu harus tinggal jika ingin pergi. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di istana leluhur untuk berlatih dengan baik, bersujud dan menjadi tuanku. Terlihat bahwa leluhur ilahi Tian Huang sangat menyukai kedua gadis kecil ini. Ketika dia memikirkannya, Lin Yun dan Raja Qinglong memiliki hubungan lama dan tidak bisa bertahan, jadi Yue Weiwei dan Ji Zixi harus tetap tinggal. Dia adalah orang yang sangat sadar akan wajah, dan dia tidak ingin ditampar wajahnya oleh seseorang di masa depan. Setengah jam kemudian, Yue Weiwei dan Ji Zixi keluar. Apakah kamu sudah menjadi murid? Lin Yun tersenyum. Ji Zixi mengangguk dan berkata, guru setuju untuk mengizinkan kami berlatih di istana leluhur. Ngomong-ngomong, Tuan kesepian, guru akan mengizinkan Anda masuk. Hehe, aku pamit dulu. Wajah Dugu Jue dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia bergegas ke aula leluhur setelah menyerahkan tangannya. Di istana leluhur, Dugu Jue bersujud untuk menjadi tuannya. Setelah menyelesaikan serangkaian prosedur, leluhur ilahi Tian Huang memberinya sebuah tanda dan berkata, mulai sekarang, Anda akan menjadi penerus pribadi saya. Anda dapat berlatih dengan Luo Tianxi dengan token saya. Dugu Jue mengambil token itu dan menggerakkan sudut mulutnya. Dia baru saja mendengar Ji Zixi berkata bahwa dia dan Yue Weiwei sama-sama berlatih di aula leluhur dan secara pribadi diinstruksikan oleh leluhur Tian Huang. Meskipun saya tahu mereka akan diperlakukan berbeda, apakah kesenjangannya terlalu besar? Dugu Jue dengan berani berkata, murid ini ingin guru memberikan bimbingan pribadi. Nenek moyang Dewa Tian Huang berkata, Anda dapat memilih salah satu klon di sini yang Anda suka. Saya akan membimbing Anda selama 7 hari. Dugu Jue terdiam, apakah ini mungkin? Leluhur ilahi Tian Huang memahami apa yang dia pikirkan dan berkata sambil tersenyum, saya selalu menonton pesta Tianmen, dan saya juga ingat kata-kata Anda. Karena Anda mengatakan bahwa Anda setenar pemakaman bunga, saya tidak akan mempermalukan Anda. Anda dapat menekan Dao Zifeng sama seperti dia. Yuan, aku akan mengizinkanmu berlatih di sampingku. Ini tidak memalukan bagimu. Feng Yuan ada di gurun penjara darah. Kamu bisa menjaganya saat kamu punya waktu. Dugu Jue ingin menangis tanpa air mata, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Sekali sebulan. Jalur leluhur Dewa Tian Huang. Ya. Dugu Jue mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana dia bisa menjadi lawan Feng Yuan? Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia bertarung melawannya, dan dia harus melakukannya sebulan sekali.
Leluhur ilahi Tian Huang melihat punggungnya dengan senyuman di bibirnya. Orang kecil ini bukannya tanpa potensi, tetapi dia harus bekerja keras. Yang disebut Daozi Feng Yuan pas juga ditutup, jadi sebaiknya digunakan sebagai batu asahan. Kembalilah, ingat apa yang aku katakan, jangan rusak. Di luar aula leluhur Tianmen, leluhur ilahi Tian Huang melambaikan tangannya dan menjatuhkan keempat Lin Yun kembali ke platform ilahi Tian Huang. Setelah kembali ke Seng Tian Yuan, semua orang menghela nafas lega. Leluhur ilahi Tian Huang tidak mudah untuk dihadapi, dan orang-orang di balai leluhur Tianmen berada di bawah tekanan besar. Dugu Jue memegang token itu, wajahnya berubah. Kamu tidak terlihat baik. Lin Yun berkata dengan prihatin. Dugu Jue tersenyum pahit dan berkata, guru meminta saya untuk berlatih dengan Luo Tianzun. Dia juga berkata bahwa karena Anda dan saya setara, saya harus menekan Daozi Feng Yuan dan pergi ke sana sebulan sekali. Bagaimana saya bisa menjadi lawannya? Saya sangat menyinggung perasaannya sebelumnya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya harus dikalahkan olehnya sebulan sekali di masa depan? Ketika Jizixi dan Yue Weiwei mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa, leluhur ilahi benar-benar orang yang luar biasa. Itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Lin Yun melihat suatu misteri dan mengungkapkan kenyamanan. Dugu Jue menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dua kakak perempuan, dan saudara Lin, saya akan pergi ke Tianzun dulu, kalian bisa bicara. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa Lin Yun dan Yue Weiwei ingin mengatakan sesuatu, jadi dia menemukan alasan dan segera pergi. Setelah Dugu Jue pergi, Ji Zixi adalah orang pertama yang berbicara, saudara Lin, saya menanyakan beberapa informasi kepada saudari Xian. Saya akan pergi sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia segera pergi, meninggalkan Lin Yun dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Berhenti mencari, aku meminta gadis ini pergi. Mata Yue Weiwei menyipit menawan seperti bulan sabit. Dia memegang tangan Lin Yun dan berkata, saudara Yun, tolong temani Weiwei berkeliling. Guru sangat ketat dan hanya memberi kita waktu 1 hari. Lin Yun mengerti di dalam hatinya, memegang tangan Yue Weiwei dengan punggung tangannya dan berkata, oke. Sejak mereka berpisah di Kunlun, dia dan Yue Weiwei sudah lama tidak berduaan. Hehe, kakak Yun yang terbaik. Yue Weiwei tampak bahagia dan berinisiatif mencium wajah Lin Yun. Mereka berdua mengesampingkan semuanya dan bersenang-senang di bintang Tianmen selama periode ini, mereka sesekali membicarakan masa lalu Kunlun. Mengenai perpisahan yang akan datang, keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak membicarakannya. Lin Yun sudah lama tidak sesantai dan sebahagia ini, tapi semakin dia merasa seperti ini, semakin enggan dia untuk pergi. Setelah hari gelap, mereka berdua duduk di atas pohon kuno yang menopang langit, memandangi bintang-bintang di langit dan saling memandang dalam diam. Setelah malam ini, ada perpisahan lagi. Hanya saja pemisahan ini sangat berbeda dengan masa lalu, yang satu kembali ke Kunlun untuk menyusun kembali jalan surgawi, dan yang lainnya kembali ke istana leluhur Tianmen untuk berlatih. Lin Yun memandangi pipi Yue Weiwei yang halus dan tanpa cacat, dan tidak bisa tidak mengingat penampilannya ketika dia melihatnya untuk pertama kali, dan suara seruling yang membantunya menyadari pencerahan. Tanpa berkata-kata pada saat itu, dia mengeluarkan seruling bambu Dewa Giok Ungu dan mulai memainkannya di bawah sinar bulan. Yue Weiwei mengangkat dagunya dan menatap sisi wajah Lin Yun dengan tenang, menyaksikan cahaya bulan menyinari wajahnya, matanya penuh kasih sayang dan kegembiraan. Dia memiringkan lehernya dan tersenyum dalam pikirannya, kakak Yun sangat tampan. Setelah lagu seruling dimainkan, Yue Wei tersenyum dan berkata, saudara Yun tidak tega meninggalkan Wei Wei. Lin Yun mengangguk. Yue Weiwei mendengus dan berkata, lalu kenapa kamu tidak mau ikut denganku setelah ziarahmu selesai? Aku terus memintamu untuk datang kepadaku dengan hadiah pertunangan, tapi kamu juga tidak mau ikut. Apakah Su Ziao itu bagus? Lin Yun tersenyum dan berkata, ini benar-benar pertanyaan yang fatal. Wei Wei enggan mengambil nyawa saudara Yun. Yue Weiwei mendekat, melingkarkan lengannya di leher Lin Yun, meletakkan wajah cantiknya di samping telinga Lin Yun, dan berkata, saya ingin seorang anak. Saya ingin melahirkan seorang anak untuk saudara Yun. Lin Yun mengangkat alisnya, sebelum dia bisa bangun, Yue Weiwei mundur sedikit dan kemudian memegangi wajahnya dengan kedua tangan. Kamu harus setuju meskipun kamu setuju, dan kamu harus setuju bahkan jika kamu tidak setuju. Yue Weiwei berkata, pokoknya, malam ini, kamu harus menjadi milikku. Wajah putih sempurna Yue Weiwei, wajahnya yang mempesona dan menawan, menatap lurus ke arah Lin Yun, jelas bahwa dia sudah mengambil keputusan.
Lin Yun memegang tangannya, dan aroma halus menyelimutinya. Saat ini, tidak perlu menjawab dengan kata-kata, tindakan adalah jawaban terbaik. Dia berinisiatif untuk mencium Yue Weiwei. Yue Weiwei seperti mawar yang terbakar, menanggapi Lin Yun dengan antusiasme ribuan kali lebih banyak. Bab 2392 menyerahkan kuali naga Azure Ilahi. Saudara Yun, bangun. Setelah satu malam, Lin Yun membuka matanya sedikit lelah. Yang menarik perhatiannya adalah Yue Weiwei, yang memiliki wajah kemerahan dan penuh energi, dia sudah mengatur pakaiannya. Pada saat ini, cahaya pagi mulai terbenam, dan Yue Weiwei, yang sudah memiliki penampilan tiada taraf, tampak lebih halus dan menawan. Dia membungkuk dengan hati-hati dan membantu Lin Yun merapikan pakaiannya, bersikap lembut dan perhatian. Lin Yun menggerakkan tangan dan kakinya sedikit, dan segera merasakan banyak rasa sakit, terutama pinggangnya. Itu bahkan lebih melelahkan daripada pesta Tianhuang di mana dia mengalahkan musuh yang kuat berturut-turut. Saya sangat tersiksa tadi malam. Hehe, kakak Yun hebat karena bisa pulih begitu cepat. Yue Weiwei memainkan kerah Lin Yun dengan kedua tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Lin Yun menunduk dan melihat wajah mendebarkan itu dari jarak dekat, yang dengan cepat membuat orang terpesona, dia benar-benar seorang peri. Lin Yun tersenyum pahit dan berkata, seharusnya aku yang mengatakan ini. Selalu terasa aneh saat kamu mengatakan ini. Yue Wei berkata dengan genit, saudara Yun, Weiwei memujimu. Apa yang aneh dan menyebalkan? Lin Yun tidak tahan dengan gerimis lembut dari aroma batu giok yang lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melingkarkan lengannya di pinggang Yue Weiwei, dan kemudian secara bertahap bergerak ke atas. Yue Weiwei segera menyadarinya, wajahnya memerah dengan rona merah yang menarik, seolah dia sedang mabuk. Tidak, saudara Yun, ini sudah subuh. Dia berkata dengan sangat malu-malu, tapi matanya yang menawan penuh dengan kelicikan. Jari-jari yang lembut dan halus perlahan-lahan meluncur ke bawah pada saat yang sama, dan ujung jari dengan lembut menyentuh kulit Lin Yun, menyebabkan kesemutan yang terputus-putus, seperti capung yang meneteskan air, sedikit demi sedikit. Pedang Lin Yun berdentang dan berdiri kembali. Bahkan para dewa pun tidak tahan dengan metode seperti itu. Lin Yun terpaksa tidak punya pilihan selain menghunus pedangnya dan menghadapi kesulitan. Keduanya mulai berlatih ilmu pedang lagi, pada awalnya Lin Yun mengambil inisiatif, memamerkan ketajaman dan semangatnya yang tinggi. Ilmu pedang terbuka lebar dan tertutup tanpa keterampilan sedikit pun, dan dia mengubah gerakannya seiring waktu. Cara suci Tai Chi dilakukan, terkadang cepat dan terkadang lambat, perbedaan antara kecepatan dan kelambatan sangatlah misterius. Segera, penglihatan lahir di langit dan bumi. Namun lawannya tidak lemah sama sekali, dan masih mampu bergerak dengan mudah, bergerak ke atas dan ke bawah dengan berbagai cara. Lin Yun tidak punya pilihan selain mengaktifkan tubuh Dewa Naga tertinggi, darahnya mendidih di sekujur tubuhnya, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat, dan staminanya terus berlanjut, dan kekuatan pedangnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Setelah sekian lama, Lin Yun nyaris tidak menang. Saudara Yun, bisakah kamu meninggalkan nama? Setelah semuanya beres, Yue Weiwei menatap Lin Yun dengan mata cerah. Kamu pasti akan hamil. Lin Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Harus. Yue Weiwei tersenyum dan berkata, jadi saudara Yun harus hidup dengan baik. Lin Yun berpikir sejenak dan kemudian berkata, nama anak laki-laki itu adalah Lin Jue, dan nama anak perempuan itu adalah Lin Xin. Apakah ada makna yang mendalam? Itu bisa dianggap sebagai rezeki. Tidak lama kemudian, Ji Zixi datang terlambat dan pergi ke aula leluhur Tianmen bersama Yue Weiwei. Setelah beberapa percakapan, kesepakatan dibuat, dan Lin Yun melihat kedua gadis itu pergi. Kami hanya bisa bertemu lagi setelah Lin Yun membangun kembali jalan menuju surga. Lin Yun kembali ke kota Tianxing dan bertemu Lin Jiangxian yang telah lama menunggunya di halaman yang disewanya. Di mana Nao Jue dan Xiong Tianan? Apakah mereka sudah pergi? Lin Yun melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu ketika dia tidak melihat kedua orang ini. Lin Jiangxiandao, apakah Anda masih ingat pemuda berkulit putih itu? Itu Feng Qingyu. Kedua orang ini telah bergaul dengannya baru-baru ini. Mereka pergi ke gudang anggur Tianmen setiap hari. Mereka bertiga sangat berani sehingga mereka berpikir tentang cara mencuri anggur setengah dewa. Lin Yun terkejut sesaat ketika mendengar ini, dan langsung teringat pada pemuda berbaju putih, bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tipis dan berkata, anggur setengah dewa memang bagus, tetapi leluhur dewa tidak mudah untuk dihadapi. Cukup menakutkan untuk marah.
Memikirkannya sekarang, Lin Yun merasa aura leluhur ilahi yang sunyi surgawi sangat kuat. Orang-orang seperti Luo Tianzun juga berhati-hati dan tidak berani sombong sedikit pun. Bagaimana pembicaraannya? Lin Jiang Xiandao. Lin Yun menghela nafas pelan dan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di aula leluhur Tianmen. Lin Jiangxian mencubit dagunya dan berkata, leluhur ilahi sangat baik padamu. Kekuatan surga yang digunakan untuk menginisiasimu dan membersihkan sumsummu tidak kalah dengan mengirimmu kembali ke Kunlun. Tampaknya itu adalah aturan dari leluhur naga Azure ilahi yang membuatnya tidak nyaman untuk mengirimmu kembali. Bukannya aku enggan menyerahkan kekuatan surga. Lin Yun mengangguk, dia juga berpikir begitu. Mampu memberikan inisiasi dan pemurnian kepada Lin Yun tanpa menjadi murid akan menjadi perlakuan yang bahkan Ye Wuhen tidak dapat nikmati. Dewa leluhur Tianhuang tidak hanya meningkatkan tingkat kultivasinya ke puncak Raja Suci tingkat 9, tetapi juga menggunakan cara tertinggi untuk memperkuat fondasi kultivasi jalan suci. Latar belakangnya saat ini hanya lebih kuat daripada keturunannya. Para dewa, apakah kamu yakin ingin kembali ke Kunlun? Lin Jiangxian merenung. Dia sebenarnya tahu jawaban Lin Yun, tapi dia masih ingin memastikan. Kunlun terlalu berbahaya, apalagi membangun kembali jalan surgawi. Bahkan jika tuannya Yao Guang selamat dari musibah, dia akan lolos dari kematian. Jika Lin Yun terlibat, dia pasti akan mendapat masalah besar. Dia dianggap tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, tetapi musuh-musuh Kunlun semuanya adalah orang-orang suci yang agung, dan bahkan ahli tingkat kaisar. Namun di 3000 dunia ini, jika seseorang memuja leluhur para dewa sebagai tuannya, hampir tidak ada orang kuat dari generasi tua yang berani mengambil tindakan. Lin Yun mengangguk tanpa banyak bicara, dia harus kembali ke Kunlun. Baiklah, biarkan aku membantumu. Lin Jiangxian tidak berbicara omong kosong dan menjawab dengan singkat dan jelas. Lin Yun tersenyum, menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu berkata, seperti yang diharapkan dari keluargaku. Ketika saya datang ke 3000 dunia, selain bertemu Yue Weiwei, hal yang paling membahagiakan mungkin adalah bertemu Lin Jiangxian. Kultivator pedang harus saling membantu. Lin Jiangxian bertindak tegas dan berkata, saya sudah memberi tahu majikan saya tentang masalah ini sebelumnya. Dia seharusnya sudah membuat pengaturan, dan teman dekat itu sudah setuju. Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, seharusnya lebih sulit mengirimku kembali ke Kunlun. Apa hubungan antara tuanmu dan teman dekat itu? Kebaikan yang mematikan. Lin Jiangxiandao, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Hubungan antara tuan saya dan saya sangat rumit. Saya tidak pernah bertanya kepadanya sejak saya masih kecil. Sekarang setelah saya bertanya, dia pasti akan melakukannya. Lin Yun mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia tahu temperamen Lin Jiangxian dan tidak akan membuat janji dengan mudah, begitu dia membuat janji, dia harus yakin 100%. Berjalan. Kemana harus pergi? Tunjukkan padamu sayangku. Lin Yun tersenyum misterius dan membawa Lin Jiangxian kembali ke halaman Sengtian. Lin Jiangxian juga melihat harta karun yang disebutkan Lin Yun, kuali naga Azure ilahi. Nenek moyang dewa juga mewariskan harta ini padamu. Lin Jiangxian sangat terkejut. Lin Yun tersenyum dan mengangguk. Ini sungguh tidak mudah. Lin Jiangxian berkata dengan bingung, menurut apa yang Anda katakan, leluhur ilahi bukanlah orang yang mudah bergaul, tetapi dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda. Kuali ilahi Qinglong telah ditinggalkan di Tianmen entah bagaimana caranya bertahun-tahun. Setiap generasi murid suci dan murid leluhur ilahi akan mencari peluang di dalamnya. Ini jauh lebih berguna daripada kebangkitan tertinggi lainnya, dan bahkan dapat menyaingi senjata ilahi. Lin Yun bergumam, dia telah membantuku sebanyak yang dia bisa. Jika aku tidak dapat membangun kembali jalan surgawi, aku tidak akan punya alasan lain. Dalam pandangan Lin Yun, meskipun leluhur ilahi Tianhuang tidak mengambil tindakan secara langsung, dia tetap berharap Tianlu dapat disusun kembali. Persahabatannya dengan leluhur naga Azure ilahi sama sekali tidak palsu. Bolehkah aku mengambilnya sekarang? Saya tidak bisa mengambilnya, tetapi leluhur ilahi mengatakan bahwa selama saya memiliki tingkat kultivasi dewa suci. Dengan mengaktifkan segel ilahi Qinglong, saya dapat membuat benda ini menerobos kehampaan dan datang ke Kunlun, tapi untuk mengendalikannya sepenuhnya, aku mungkin harus mencapai alam Sage Agung. Aku akan tinggal di sini dulu. Beri merek padanya dan tunggu aku sebentar. Setelah Lin Yun selesai berbicara, dia naik ke udara dan mendarat langsung di tripod dewa. Meskipun dia telah meninggalkan beberapa bekas sebelumnya, berhati-hatilah karena Yang Mulia Xuan Kong tidak meninggalkan bekasnya sepenuhnya.
Sekarang setelah saya mendapat janji yang dibuat oleh leluhur ilahi, saya tidak lagi memiliki keraguan dan dapat melanjutkan. Lin Yun sedang melihat kuali naga Azure ilahi ketika sebuah suara terdengar di udara, dan Lord Xuan Kong lah yang tiba. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya baru saja memikirkan tentang senior, dan senior ada di sini. Yang Mulia Xuan Kong berkata dengan marah, anak nakal, kamu benar-benar tidak memiliki niat baik sebelumnya. Alam Tian Huang akan mulai membuat rencana untuk kuali naga Azure ilahi. Lin Yun tersenyum dan tidak berkomitmen. Oke, aku tahu segalanya. Aku diperintahkan oleh nenek moyang para dewa untuk melindungimu dan membimbingmu untuk menyerahkan kuali ini. Aku tidak akan menghentikanmu dengan cara apapun kali ini. Yang Mulia Xuan Kong menarik kembali janggutnya dan tersenyum. Bagaimanapun, Yang Mulia masih sangat menyukai Lin Yun, dan dia senang melihatnya menyerahkan kuali naga Azure ilahi. Terima kasih. Lin Yun tersenyum dan segera melepaskannya. Tunggu sebentar, saya akan menghapus tanda dan batasan lain di Tianmen terlebih dahulu. Ada banyak jejak di kuali naga Azure ilahi. Kecuali leluhur ilahi, 36 Yang Mulia dan Luo Tianzun dapat mengendalikan kuali ilahi sampai batas tertentu. Pasti ada banyak jejak yang harus dihilangkan. Prosesnya tidak berlangsung lama, dan semuanya dilakukan dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Yang Mulia Xuan Kong sangat tegas, dan kemudian berkata, baiklah, biarkan saya berdarah. Lin Yun mematuhi instruksi dan membuat celah di telapak tangannya, dan darah naga di tubuhnya dituangkan ke dalam kuali. Hanya ketika sebagian besar darah naga di tubuhnya habis barulah Yang Mulia Xuan Kong menghentikannya. Itu masih jauh dari cukup. Kamu harus memperbaikinya lagi ketika kamu mencapai alam kekaisaran. Itu hampir tidak cukup untuk saat ini. Kamu harus menempatkan semua segel suci yang diajarkan leluhur Dewa Naga Azure ke dalamnya. Yang Mulia Xuan Kong berbicara. Lin Yun mengangguk dan mulai menggabungkan segel naga Azure dengan darah naga, lalu mencetaknya bersama-sama. Pemurnian ulang ini membuatnya jelas memiliki lebih banyak koneksi dengan kuali naga Azure ilahi. Dengan sedikit pemikiran, kekuatan mentalnya menembus ke dalam struktur seperti labirin di dalam kuali ilahi. Ledakan. Langit berbintang yang tak berujung dihiasi dengan warisan yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai pola ketuhanan saling terkait satu sama lain untuk menciptakan fondasi yang tak terbayangkan. Di bagian terdalam dari kuali ilahi, seseorang dapat melihat jiwa naga biru yang bercokol. Jiwa naga sedang tertidur lelap saat ini, dan Lin Yun tidak berani bangun dengan tergesa-gesa, dia meliriknya dari kejauhan lalu membuang muka. Setelah semuanya selesai, Lin Yun akhirnya merasa sedikit lega. Jika semuanya berjalan dengan baik, kuali naga Azure ilahi ini akan menjadi pendukung terbesar Sang Master dalam mengatasi bencana. Itu adalah harta karun Kunlun. Jika suatu hari bisa kembali ke Kunlun, ia akan bersinar lebih cemerlang. Yang Mulia Xuan Kong berkata dengan perasaan yang dalam, Raja Qinglong menghabiskan banyak upaya untuk menempa benda ini. Saya pikir kuali ini memiliki tidak menolakmu sama sekali, mungkin dia sudah menunggumu. Lin Yundao, saya melihat bayangan naga. Itu adalah jiwa naga berdarah murni. Ia dulunya adalah salah satu binatang penjaga Kunlun. Sekali lagi, naga perang dewa terjatuh dan ditinggalkan di dalam kuali oleh Raja Naga Biru Langit. Kata Tuan Xuan Kong. Lin Yun melihat ke kuali naga Azure ilahi dan menolak untuk berpaling untuk waktu yang lama. Tidak lama kemudian, Feng Buyu, Xia Qingyun, Ye Wuhen dan lainnya muncul, semuanya mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Yun. Sungguh mengejutkan bahwa kamu menolak leluhur ilahi. Feng Buyu berkata dengan perasaan sangat kecewa. Lin Yun tersenyum dan berkata, apakah beritanya menyebar begitu cepat? Xia Qingyun, wanita tercantik di Tianmen, berkata, bagaimana kamu bisa tidak bahagia? Setelah begitu banyak pesta Tian Huang, kamu adalah satu-satunya yang menolak leluhur ilahi. Ini lebih mengejutkan daripada penindasanmu terhadap Daozi. Ye Wuhen berkata, Anda telah menolak leluhur ilahi, dan Anda juga menolak perlindungan Tianmen. Jika Anda meninggalkan wilayah Tianxing, Anda harus berhati-hati. Pemimpin masa depan Tianmen sangat terkesan dengan pesona Lin Yun dan cukup prihatin dengan situasinya. Yang Mulia Xuan Kong tersenyum dan berkata, ini tidak terlalu serius. Kemanapun Anda ingin pergi, saya akan memberi Anda tumpangan. Jika Anda menemui masalah, Tianzun tidak akan berdiam diri dan menonton. Anda adalah dermawan Tianmen. Bagus. Mata Lin Yun berbinar dan dia langsung setuju. Dia menolak untuk menjadi keturunan langsung dari leluhur ilahi, dan sulit bagi Tianmen untuk melindunginya di depan umum, tetapi bantuan masih ada, dan tidak masalah bagi Yang Mulia Kaisar Alam untuk diam-diam melindunginya.
Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yun dan Lin Jiangxian berangkat dan pergi, dengan Yang Mulia Xuan Kong menjaga mereka secara diam-diam. Ngomong-ngomong, dari mana asal-muasal sahabat majikanmu yang bisa mengontrol ruang dan waktu secara bersamaan? Lin Yun bertanya dengan santai. Saya baru bertemu dengannya beberapa kali, dan saya hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak dapat diprediksi. Menurut tuan saya, orang kuat di alam leluhur tidak boleh meremehkan teman dekatnya, kata Lin Jiangxian dengan serius. Tidakkah Anda berani meremehkan orang-orang berkuasa di alam leluhur? Lin Yun tampak sedikit terkejut, ini agak besar. Bab 2393 Pedang Kilin Abadi. Guru Lin Jiangxian disebut penguasa langit biru dan tinggal di alam langit biru. Sebagian besar orang kuat di alam ketuhanan akan memberikan gelar kepada diri mereka sendiri setelah mencapai alam ketuhanan agar sesuai dengan cara surgawi di mana alam tersebut berada. Hanya ketika orang yang berkuasa di alam ilahi dilahirkan di suatu alam barulah ia dapat benar-benar mendapatkan pijakan di 3000 alam. 3000 hanyalah angka hayalan, ada banyak sekali alam di alam semesta tanpa akhir ini. Mampu melahirkan orang yang berkuasa di alam ketuhanan sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Tentu saja, ada juga alam yang sangat menakutkan di alam semesta. Mereka memiliki orang-orang kuat dari alam leluhur yang duduk di sana, dan kekuatan mereka mencakup ratusan alam, yang disebut alam leluhur. Misalnya, alam Tianxing ada seperti ini, leluhur ilahi yang sunyi surgawi bertanggung jawab, dan Tianmen hanyalah salah satu penghubungnya. Sebagai perbandingan, alam langit biru adalah keberadaan yang sangat kecil. Alam langit biru terletak di wilayah bintang Tianyan. Pada saat ini, Lin Yun dan Lin Jiangxian telah meninggalkan kota Tianxing dan tiba di kota Taoti di wilayah bintang Tianyan. Dikatakan sebagai kota, namun nyatanya telah berubah total dari sebuah bintang. Kota Taoti berada di bawah yurisdiksi aliansi ilahi. Terdapat kota Taoti di setiap bidang bintang, dan dapat dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar netral. Hanya kota Taoti yang memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke berbagai alam. Jika Anda memasuki alam tertentu melalui metode lain, Anda akan dikenakan kewaspadaan, pertahanan, dan bahkan serangan balik oleh alam tersebut. Sangat merepotkan untuk memasuki alam langit biru. Di sebuah restoran yang ramai di kota Taoti, Lin Yun memegang gelas anggur dan menghela nafas setelah mendengarkan kata-kata Lin Jiangxian. Lin Jiangxian berkata dengan tenang, ini normal. Ada ratusan juta makhluk hidup di alam semesta. Jika Anda tidak berhati-hati, mereka akan ditaklukkan oleh iblis yang kuat dan dikorbankan demi darah makhluk hidup. Ada juga iblis yang akan berpura-pura menyerang. Tidak ada yang berani ceroboh. Untuk wilayah leluhur seperti alam Tianxing, jauh lebih nyaman untuk masuk dan keluar dengan leluhur dewa kesunyian surgawi yang duduk di sana. Lin Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan merenung, dunia Kunlun juga seperti ini sekarang, tetapi metodenya lebih tegas. Orang dari luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam tidak bisa keluar. Setelah sedikit dilonggarkan, itu akan segera dibagi oleh semua pihak tanpa orang yang kuat di alam ilahi. Lin Jiangxian menjawab, situasi di Kunlun tidak sama. Fondasi Kunlun sangat menakutkan. Bagaimanapun, ini pernah menjadi salah satu alam leluhur. Setelah jalan surgawi dibangun kembali, banyak reruntuhan kuno dan tempat terlarang di Kunlun akan muncul, dan orang-orang kuat di alam ilahi akan muncul satu demi satu. Ini juga alasan mengapa alam Kunlun didambakan oleh semua pihak. Ada beberapa pertempuran dewa saat itu, dan terkenal di seluruh alam semesta. Mereka berdua sedang ngobrol, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dalam restoran. Akhirnya waktunya untuk melamar, dan susunan teleportasi dapat dibuka. Sudah waktunya untuk pergi. Semua biksu meletakkan gelas anggur mereka dan berlari menuju luar gedung. Lin Jiangxian melihatnya dan berkata, ayo pergi juga. Lin Yun mengangguk. Susunan teleportasi di kota Taoti dibuka setiap 8 jam, sebelumnya para biksu yang ingin menggunakan susunan teleportasi akan beristirahat di restoran terdekat. Lin Yun dan Lin Jiangxian juga sedang menunggu susunan teleportasi di sini. Setelah membayar tagihan mereka, mereka buru-buru pergi. Susunan teleportasi kota Taoti terletak di observatorium di kota, hanya beberapa langkah dari restoran terdapat observatorium. Observatorium besar ini dipenuhi oleh ribuan biksu, dan setiap orang dapat diteleportasi ke alam berbeda segera setelah susunan teleportasi diaktifkan. Lin Jiangxian telah menyelesaikan semua prosedur sebelumnya. Dia dan Lin Yun sekarang memiliki token alam langit biru di tangan mereka. Mereka dapat datang ke alam langit biru setelah susunan teleportasi dibuka. Lin Yun juga bertanya kepada Lin Jiangxian apakah tuannya bisa datang menjemputnya secara langsung.
Menurut Lin Jiangxian, orang kuat di alam dewa yang ingin menjaga alam tidak akan meninggalkan alamnya dengan mudah. Bahkan mereka yang kuat di alam dewa yang tidak perlu menjaga alam jarang muncul di dunia fana. Misalnya, Luo Tianzun, kepala sekolah Tianmen, juga kuat di alam kekaisaran daripada alam dewa. Ini adalah aturan aliansi ilahi, dan ahli tingkat dewa tidak diperbolehkan menyerang biksu sesuka hati. Segera, pola susunan berkembang di mana-mana di observatorium, dan susunan teleportasi diaktifkan sedikit demi sedikit. Berdengung. Token di tangan semua orang mulai bergetar, dan hubungan dengan susunan teleportasi menjadi semakin dalam. Akhirnya, cahaya terus meluap dan seluruh observatorium mulai bergetar hebat. Energi spiritual dari segala arah berkumpul di sini, ruang berfluktuasi dengan hebat, dan semua orang terbungkus oleh seberkas cahaya. Ledakan. Pada akhirnya, cahaya menelan semua orang, dan semua orang menghilang di tempatnya, masing-masing memasuki terowongan luar angkasa. Lin Yun dan Lin Jiangxian berada di terowongan luar angkasa yang sama, dan di luar terowongan gelap gulita. Itu adalah jurang ruang hitam yang menakutkan. Kecuali seseorang kuat di alam dewa, mereka pasti akan mati jika diseret ke dalamnya. Saya akhirnya bisa bernapas lega. Lin Jiangxian menghela nafas pelan, dengan ekspresi lega di wajahnya. Dalam perjalanannya, ia cukup khawatir, takut terjadi sesuatu yang tidak terduga di jalan. Meskipun Yang Mulia Xuan Kong diam-diam melindungi mereka, mereka berdua tetap bersikap low profile. Apakah ini aman? Lin Yun bertanya. Lin Jiangxian mengangguk dan berkata, bahkan jika orang kuat di alam dewa mengambil tindakan, akan sulit untuk membawa seseorang keluar dari terowongan luar angkasa. Kamu akan segera dapat bertemu tuanku. Lin Yun tersenyum, dia sangat ingin kembali ke Kunlun, dan alangkah baiknya bisa bertemu guru Lin Jiangxian dengan lancar. Kamu akan segera bisa bertemu dengan sahabat tuanku. Lin Jiangxian Dao. Lin Yun bertanya dengan aneh, kita bisa melihatnya di alam langit biru. Dia tidak harus menjaga wilayahnya sendiri. Lin Jiangxian menjelaskan, itu adalah seorang pertapa, sangat misterius. Menurut tuanku, alam tempatnya berada telah rusak, dan tidak ada lagi orang kuat di alam dewa. Ledakan. Saat Lin Yun hendak mengatakan sesuatu lagi, lorong luar angkasa mulai bergetar hebat, dan gerakan maju seluruh lorong luar angkasa terhenti. Di ujung lorong luar angkasa, secercah cahaya samar-samar terlihat. Cahaya inilah yang menghalangi terowongan luar angkasa. Apa yang terjadi? Ekspresi Lin Jiangxian dan Lin Yun sedikit berubah, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Keduanya adalah kultivator pedang, dan mereka sangat menyadari bahwa itu adalah cahaya pedang. Apakah orang kuat dari alam dewa mengambil tindakan? Lin Yun mengerutkan kening. Lin Jiangxian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Sangat mustahil bagi orang kuat di alam dewa untuk mengambil tindakan. Jika tidak, jika aliansi ilahi mengejarnya, dia pasti akan mati. Tapi siapa yang bukan orang kuat di alam ilahi, siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Anda harus tahu bahwa sekarang ada ribuan biksu di terowongan luar angkasa yang berbeda. Cahaya pedang ini tidak hanya dapat menghentikan Lin Yun dan keduanya, tetapi juga biksu lainnya. Sementara keduanya dalam keterkejutan dan kebingungan, cahaya pedang bergerak semakin banyak, dan kemudian dengan keras, seluruh lorong luar angkasa terbalik. Sebelum Lin Yun dan Lin Jiangxian sempat bereaksi, mereka terlempar kembali ke observatorium. Ledakan. Terjadi kekacauan di observatorium, semua biksu dipukul mundur, dan semua orang panik. Apa yang terjadi? Susunan teleportasi telah diaktifkan, tetapi terkejut kembali. Bahkan jika itu adalah fluktuasi ruang, tidak akan seperti ini. Suku roh iblis datang untuk membunuhmu. Terjadi keributan di observatorium, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Para tetua aliansi ilahi di kota Taoti juga gugup, ekspresi mereka berubah, dan mereka diam-diam waspada. Wow! Cahaya pedang tiba-tiba muncul di udara, dan sesosok tubuh muncul dengan cahaya pedang. Laki-laki itu berpakaian hijau, wajahnya tampak seperti berumur tidak lebih dari 40 tahun, rambutnya sepanjang air terjun, temperamennya anggun dan lincah, dan matanya seterang bintang. Tidak perlu panik. Aku, Dewa Pedang Kilin, mengambil tindakan gegabah hanya karena aku terdesak waktu dan ingin bertemu seseorang. Aku jelas tidak menghormati kota Taoti dan aliansi ilahi. Segera setelah itu, suara pria berbaju hijau menyebar dari udara dan bergema ke seluruh kota Taoti. Setelah mendengar ini, para biksu menghela nafas lega. Tapi ekspresi Lin Jiangxian berubah secara dramatis, dan dia berkata dengan gemetar, itu dia. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Pedang kilin abadi ini seperti sambaran petir.
Setelah pesta Tianhuang dimulai, putra Dewa Tianlin berulang kali memintanya untuk memperkenalkan dirinya kepada Sekte Abadi Pedang Kilin sebagai pelayan pedang. Lin Yun juga mengetahui kemudian bahwa meskipun pedang kilin abadi ini bukanlah orang kuat di alam dewa, dia telah melangkah sejauh ini dalam ilmu pedang sehingga kekuatannya tidak kalah dengan rata-rata orang kuat di alam dewa. Baru setelah itu dia dihormati sebagai pedang abadi. Untuk mencapai batas tertinggi ilmu pedang, dia bahkan memotong-motong jalan abadi yang telah dia kuasai. Dia adalah keajaiban sejati di 3000 dunia. Pertempuran yang membuatnya terkenal adalah ketika dia membunuh orang kuat dari alam dewa klan roh iblis, yang kuat dan dihormati di 3000 dunia. Bolehkah saya bertanya pada pedang kilin abadi, siapa yang Anda lihat? Seorang tetua dari aliansi ilahi bertanya. Bahkan jika pedang kilin abadi mengambil tindakan untuk memblokir terowongan luar angkasa, sikap orang-orang di aliansi ilahi tidak berani untuk tidak sopan sama sekali, dan biksu lainnya tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Kubur bocah cantik itu, Lin Yun. Kata Dewa Pedang Kilin dengan tegas dan sederhana. Di observatorium yang baru saja sepi, terdengar suara gemuruh yang keras. Saat ini, nama Tuan Muda yang mengubur telah menyebar ke seluruh dunia dengan berakhirnya pesta Tianhuang, dan bahkan banyak dewa yang kuat telah mendengar nama ini. Apakah dia ada di antara kita? Mata semua orang segera melihat sekeliling, dan segera tertuju pada Lin Yun dan Lin Jiangxian. Apakah kamu berbicara tentang Lin Yun, ahli kecantikan yang menduduki puncak daftar perjamuan surgawi dan melampaui murid Tao saat ini? Tetua dari aliansi Shen berbicara lagi. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Aku sudah melihatnya. Pedang kilin abadi berdiri di udara, pandangannya tertuju pada Lin Yun. Area di sekitar Lin Yun segera menjadi kosong, dan kecuali Lin Jiangxian, tidak ada orang lain di sekitarnya. Apakah dia playboy yang terkubur? Saya mendengar bahwa dia menolak leluhur ilahi Tianhuang. Dia adalah orang pertama yang menolak leluhur ilahi dalam sejarah pesta Tianhuang. Aneh sekali. Dengan bakat seperti itu, jika dia bergabung dengan Sekte Dewa Leluhur, posisi putra Dewa Tianmen pasti menjadi miliknya. Mengapa Dewa Pedang Kilin mencarinya? Apakah karena masalah putra Dewa Tianlin? Semua orang berbicara dengan suara pelan, semuanya terlihat sangat terkejut. Tanpa diduga, monster yang membuat keributan di pesta liar ini akan menjadi sangat rendah hati dan tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya. Tepat ketika orang-orang di aliansi ilahi merasa malu, sebuah suara yang dalam terdengar. Pedang kilin abadi, meskipun Lin Yun telah menolak leluhur ilahi, bantuan Tianmen kepadanya masih ada. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan menjadi musuh Tianmen dan leluhur ilahi. Pada saat kritis, Lord Xuan Kong berdiri. Dia juga sangat tertekan, diam-diam dia mengawal Lin Yun sepanjang jalan dan melihat bahwa misinya akan berhasil diselesaikan. Pedang kilin abadi benar-benar keluar dan memotong terowongan luar angkasa dengan paksa. Kekuatan pedang sangat menakutkan. Bahkan Tuan Xuan Kong tidak akan pernah bisa memblokir pedang ini, tapi sekarang dia harus gigit jari dan berdiri. Melihat Yang Mulia Xuan Kong melakukan leluhur ilahi yang sunyi surgawi, Dewa Pedang Kilin tetap tidak terpengaruh dan berkata sambil tersenyum, tidak, bagaimana saya bisa memperhatikan hal-hal sepele seperti itu di antara keturunan? Jika Tianmen Anda tidak menerimanya dia, apakah kamu masih ingin menghentikanku? Terima dia sebagai muridmu. Semua orang tampak terkejut sebelum bereaksi. Pedang kilin abadi di sini bukan untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk merekrut murid. Begitu kata-kata ini keluar, semua kata-kata kasar yang ingin diucapkan Yang Mulia Xuan Kong diblokir. Pedang kilin abadi memandang Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, wah, wajar jika kamu tidak menyembah leluhur ilahi yang sunyi surgawi. Saya tidak akan terkejut jika ada orang di dunia ini yang terkejut. Dia bukan seorang kultivator pedang. Kamu tidak bisa memujanya sebagai gurumu. Biarkan aku pergi. Lin Yun tampak malu dan berkata, tetapi saya sedang sibuk sekarang dan saya tidak ingin menjadi murid. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menjadi murid. Kamu hanya perlu berlatih di bawah bimbinganku. Selain itu, apa yang lebih penting daripada mempelajari pedang? Mata pedang kilin abadi bersinar dengan fanatisme, dan dia jelas ingin membawanya pergi dengan paksa. Berhenti. Lord Xuan Kong segera bangkit ke langit, mencoba menghentikan pedang kilin abadi. Ledakan. Tapi pedang kilin abadi menjentikkan jarinya, dan saat cahaya pedang mekar, Lord Xuan Kong terlempar ke udara. Tapi dia tetap melewatkannya. Seseorang lebih cepat darinya. Seorang pria muda berpakaian putih tidak tahu kapan dia mendarat, meraih bahu Lin Yun dan Lin Jiangxian, dan dengan mudah membawa mereka keluar observatorium.
Orang tua, kamu tidak bisa mengajarinya meskipun kamu punya 3 melon dan 2 kurma. Anak laki-laki berbaju putih memandang pedang kilin abadi sambil tersenyum, ekspresinya lucu dan sangat provokatif. Feng Qingying. Lin Yun memandang orang ini dengan heran dan berkata dengan suara tanpa suara, bukankah kamu mencuri anggur dari gudang anggur Tianmen? Mengapa kamu ada di sini? Anak laki-laki berbaju putih tersenyum dan berkata, tentu saja aku peduli padamu, bocah. Bab 2394 Pedang Abadi Berbaju Putih. Tentu saja aku peduli padamu, bocah. Lin Yun tampak aneh ketika mendengar kata-kata anak laki-laki berbaju putih itu, mengapa kata-katanya terdengar begitu familiar. Mirip seperti kakak laki-lakinya Ye Guhan. Tapi anak laki-laki berbaju putih itu tidak mungkin Ye Guhan. Lin Yun terkejut dan berkata, apakah kamu dari Kunlun? Dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi pemuda ini menyebut dirinya playboy ketika dia membuka mulutnya. Awalnya, dia mengira dia adalah pemimpin ruang ujian No. 9 di alam Tian Huang. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka tidak pernah mengakuinya sama sekali. Anda menebak. Pemuda berbaju putih itu berkedip dan berkata sambil tersenyum. Lin Jiangxian di samping terkejut, Yang Mulia Xuan Kong bahkan tidak memblokir pedang kilin abadi satu putaran pun, tetapi pemuda berkulit putih itu melarikan diri bersama mereka berdua. Kekuatan macam apa ini? Kedengarannya tidak ada tanda-tanda rasa takut pada pihak lain. Anda harus tahu bahwa pedang kilin abadi dianggap sebagai eksistensi terkuat di alam ilahi, dan bahkan beberapa orang kuat di alam ilahi mungkin tidak berani memprovokasi yang pertama. Karena dia telah melangkah terlalu jauh dalam ilmu pedang dan tidak berbeda dengan orang dahulu. Bisakah ada orang yang begitu kuat di alam Kunlun? Semua biksu di observatorium juga terkejut dengan pemandangan ini, bertanya-tanya dari mana asal pria berbaju putih itu. Dari mana datangnya benda lama ini? Berpura-pura menjadi remaja sementara aku mendapatkan seseorang. Setelah pedang kilin abadi menangkap kesempatan itu, dia menatap Feng Qingyu dengan mata dingin, dan niat pedang keluar darinya. Berdengung. Nyanyian pedang segera terdengar di telinga semua biksu. Nyanyian pedang itu seperti lonceng kuno, bergema di kehampaan, mengguncang jiwa orang hingga hancur berkeping-keping. Dengan aura yang begitu menakutkan, bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dialami pemuda berbaju putih itu. Namun senyuman Feng Qingyu tidak berkurang, dia hanya menjentikkan jarinya dan melihat angin sepoi-sepoi bertiup, seolah-olah lilin dinyalakan di malam yang gelap. Meskipun cahayanya lemah, itu terang dan menghilangkan semua kegelapan di observatorium. Kekuatan pedang-pedang kilin abadi dikalahkan dengan sendirinya. Tekanan pada Lin Yun dan Lin Jiangxian tiba-tiba menghilang, dan mereka berdua sangat terkejut. Keduanya baru saja merasakan betapa menakutkannya pedang kilin abadi. Kekuatan pedang memaksa lebih dari 2000 biksu mundur dari terowongan luar angkasa. Siapa yang mulia? Pedang kilin abadi mengerutkan kening dan berkata, dari mana datangnya waktu luang? Anda peduli dengan masalah sepele saya ini. Sudah kubilang, 3 buah melon dan 2 kurmamu tidak layak untuk diajarkan kepada pemuda yang mengubur keindahan ini. Feng Qing berkata sambil tersenyum. Aku tidak layak. Apakah kamu layak? Biarkan aku mengajarimu bagaimana menjadi orang baik dulu. Pedang kilin abadi memamerkan ketajamannya dan memiliki temperamen yang dingin dan arogan, dan dia datang untuk membunuhnya tanpa berkomentar apapun. Datang. Feng Qingyu tertawa, maju selangkah, dan melambaikan tangannya untuk memperlihatkan pedang dari udara tipis. Saat mereka memegang pedang di tangan mereka, angin kencang bertiup di depan semua biksu di observatorium, angin kencang menerpa wajah mereka dan membuat mereka sulit membuka mata. Bahkan Lin Yun pun tidak terkecuali, dia hanya bisa menutupi wajahnya dengan tangan dan setengah menyipitkan matanya. Dentang. Cahaya pedang bersinar dan suara pedang seperti guntur. Keduanya bentrok dengan pedang, dan cahaya pedang di masing-masing tubuh sama menyilaukannya dengan matahari. Hanya dalam satu gerakan, seluruh observatorium bergetar hebat. Ekspresi wajah para tetua aliansi ilahi yang menjaga di dekatnya menjadi sangat sulit. Formasi di dekat platform pengamatan bintang sepertinya tidak mampu memblokir sisa kekuatan cahaya pedang kedua pria itu. Gosok 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 gosok. Pedang kilin abadi jelas ceroboh, dan dipaksa mundur oleh pemuda berbaju putih, dia terhuyung beberapa langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri diam. Itu tidak baik. Pemuda berpakaian putih berkata sambil tersenyum lembut. Wajah pedang kilin abadi menjadi dingin, dan dia memegang pedangnya untuk membunuh. Feng Qingyu memegang pedang di belakang punggungnya dan tidak bergerak. Dengan meremehkan, dia menangkap jurus pedang lawan satu per satu. Setelah menghentikan jurus tersebut, dia sesekali melakukan serangan balik.
Cahaya pedang bersinar seperti guntur, yang mengejutkan pedang kilin abadi. Dari mana datangnya pendekar pedang berjubah putih ini? Lin Jiangxian memandang Lin Yun dengan sangat terkejut. Jika dia bisa bertarung sama baiknya dengan pedang kilin abadi, pemuda berkulit putih secara alami juga adalah pedang abadi. Ekspresi Lin Yun berubah, dan dia memiliki beberapa tebakan di benaknya, dan dia merenung, jika dia benar-benar dari Kunlun, dan dia kenal dengan saya khawatir hanya ada satu orang yang cocok dengannya. Tetapi jika itu benar-benar orang itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia meninggalkan Kunlun. Jalan menuju surga telah terputus, dan dapat dikatakan hampir mustahil untuk meninggalkan alam Kunlun secara normal. Meninggalkan susunan teleportasi kuno seperti Lin Yun memiliki batasan pada kultivasi dan usia. Tiba-tiba, Lin Yun menyebut nama Feng Qingyu beberapa kali dan tiba-tiba terbangun. Pupil matanya menyusut tajam dan dia menatap pemuda berbaju putih itu, ternyata dialah orang itu. Bunganya mekar sebentar. Feng Qingyu tiba-tiba tertawa dan menggunakan pedang pertama dari pedang kunang-kunang ilahi untuk memasuki gulungan Dao. 36 sosok berjalan melewatinya ke berbagai arah, masing-masing sosok menghunus pedang, dan setiap pedang dipisahkan menjadi 36 bayangan, dan kemudian terus mengulanginya lagi dan lagi. Di bawah cahaya pedang yang tumpang tindih tanpa akhir, sepertinya kemakmuran yang tak terhitung jumlahnya terus berkembang, dan kemudian tumpang tindih satu demi satu dengan padat, memenuhi setiap sudut ruang ini. Pedang kilin abadi sangat terkejut, dia mundur beberapa langkah, dan setelah duduk, dia mengangkat pedangnya ke arah langit dan berteriak dengan keras. Cahaya pedang di tubuhnya meledak, menghancurkan semua kelopak bunga. Kelopak bunga beterbangan di langit, dan safir berdiri seperti lilin yang tertiup angin. Angin sepoi-sepoi dan awan tipis, dengan senyuman di wajahnya. Lalu dia memutar pergelangan tangannya dengan keras dan mengangkat pedangnya ke langit. Ledakan. Cahaya pedang juga mekar di tubuh Feng Qingyu. Kedua lampu pedang itu bertabrakan satu sama lain, dan dengan keras, semua biksu di observatorium terlempar ke belakang. Klik, klik, klik. Formasi penjaga gunung di sekitarnya hancur sebagai tanggapan, dan kedua lampu pedang dengan cepat menerangi seluruh kota Taohu, dan saat berikutnya seluruh planet bergetar. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan kekuatan para dewa mungkin tidak lebih dari ini. Meskipun planet tempat kota Taoti berada tidak seluas belahan dunia lain, ia tetaplah sebuah planet. Keduanya bertarung dengan pedang, dan ujung tajamnya cenderung merobek bintang. Apa-apaan? Tuan Xuan Kong tampak terkejut. Dia tahu bahwa pedang kilin abadi sangat kuat, tapi apa latar belakang anak laki-laki berbaju putih ini? Jika dia ingat dengan benar, dia pernah muncul di samping Lin Yun di pesta Tian Huang sebelumnya, makan dan minum di mana-mana di pesta itu. Saya hanya mengira dia adalah pemimpin biasa dan tidak terlalu memperhatikannya. Saya tidak pernah menyangka kekuatannya bisa begitu menakutkan. Kalian berdua, jangan bertengkar lagi. Kota Taoti tidak tahan dengan siksaan seperti ini. Jika kita terus bertarung, kita tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan terluka. Para tetua aliansi ilahi berjuang untuk mempertahankan formasi dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Ekspresi Feng Qingyu dan pedang kilin abadi sedikit berubah. Mereka menyatukan jari mereka dan perlahan melepaskan pedangnya, mengumpulkan cahaya mereka sendiri sedikit demi sedikit. Panggilan. Rambut panjang kedua orang itu terus menari, dan ekspresi mereka berbeda. Ekspresi Feng Qingyu santai, dan ekspresi pedang kilin abadi berubah. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Dia benar-benar bertindak lebih dulu. Feng Qing berkata sambil tersenyum. Pedang kilin abadi tidak berkomitmen dan tidak menyangkalnya. Setelah beberapa saat, dia menjadi sedikit tertekan dan berkata, selama kamu di sini, aku tidak bisa membawanya pergi hari ini, jadi tidak apa-apa. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah Feng Qingyu. Dia berjalan ke arah Lin Yun dalam beberapa langkah, mengulurkan tangannya dan membagikan slip batu giok emas. Ini adalah persepsi saya tentang ilmu pedang yang telah saya latih selama bertahun-tahun. Ini adalah interpretasi sebenarnya dari ilmu pedang yang saya tulis sendiri. Ini juga disebut kode pedang kilin. Jika Anda punya waktu, lihat saja sesuka hati. Aku tidak akan membawamu kembali ke Gunung Kilin. Setelah pedang kilin abadi memberikan slip giok emas, gagang pedang digantung terbalik dan dia mengarahkannya ke arah Lin Yun. Lin Yun memegang slip giok dan merasakan slip giok itu sangat berat, seperti kuali raksasa. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang kilin abadi mendatangi Feng Qingyu lagi, tempat ini tidak nyaman. Jika Anda punya waktu luang, carilah tempat dan kita bisa bertarung dengan baik. Saya sudah menebak satu atau dua hal tentang asal-muasal Anda ilmu pedang.
Anda layak menjadi pendekar pedang. Saya meremehkan tempat di mana nenek moyang saya pernah tinggal. Oke. Feng Qingyu langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak seburuk itu. Jangan ambil hati saat kamu menggodaku sebelumnya. Selama kamu tidak membawa anak ini pergi, kita akan menjadi teman. Dia tersenyum dengan gigi putih dan tampak cerah. Aku ceroboh. Pedang Kilin Abadi mengucapkan selamat tinggal dan pergi, hanya menyisakan sekelompok biksu pengamat bintang yang sangat terkejut. Lin Yun melangkah maju dengan cepat, dan Lin Jiangxian segera mengikutinya. Tuan Xuan Kong merenung sejenak tetapi tidak berjalan mendekat. Saya sudah bertemu senior. Mata Lin Yun berbinar, matanya melebar, dan dia mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Kenali. Feng Qing berkata sambil tersenyum. Lin Yun mengangguk dengan berat, dia hanya sedikit skeptis sebelumnya, tapi Feng Qingyu, yang terbalik, bukanlah Yu Qingfeng. Pemuda berkulit putih di depannya adalah Kaisar Pedang Kunlun Yu Qingfeng. Lin Yun sangat senang bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing, dan pada saat yang sama dia berkata dengan heran, bagaimana seniornya meninggalkan Kunlun. Feng Qingyu tersenyum dan berkata, saya belum meninggalkan Kunlun. Omong-omong, saya kira-kira seumuran dengan Anda sekarang. Saya Feng Qingyu sekarang. Lin Yun berkedip, reinkarnasi. Serupa. Masalah ini rumit untuk dikatakan. Anggap saja ini sebagai kesempatanku. Kunlun pernah menjadi wilayah leluhur kita. Bahkan jika jalan menuju surga terputus, kita tidak akan kehilangan peluang untuk bertahan hidup, kata Feng Qingyu sambil sebuah senyuman. Jangan terlalu berpikir bahwa aku bertemu denganmu hanya kebetulan. Aku kebetulan melihat nama Lin Yun di perjamuan Tian Huang. Playboy. Hahaha. Lin Yun merasa malu dan berkata sambil tersenyum, senior, tolong jangan menggodaku. Yu Qingfeng adalah dermawan terbesarnya, pertama kali dia berada di Pulau Kuxuan, dia meninggalkan secercah pemikiran spiritual padanya. Kemudian, di luar medan perang kuno, Yu Qingfeng datang dengan tak terkalahkan dan secara paksa menyelamatkan dirinya sendiri. Lin Yun selalu sangat menghormati Kaisar Pedang ini, meskipun dia pernah memotong dua puncak sekte pedang. Sangat menyenangkan bisa bertemu lagi pada saat ini. Senior, apakah kamu sudah mengikuti kami sepanjang jalan? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Qingyu mengangguk dan berkata, kamu harus kembali ke Kunlun. Saya telah menjadi seorang pembelot. Saya tidak dapat mengubah jalan surgawi. Anda harus kembali. Kilin tua ingin membawa Anda kembali, tetapi saya pasti tidak akan mengizinkannya. Lin Yun mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik dalam perjalanan ke surga, tetapi sekarang Tuan saya akan melewati kesengsaraan, dan saya sangat membutuhkan bantuan senior saya. Jika Kaisar Pedang mengambil tindakan selama kesengsaraan Yao Guang, tidak ada yang berani menyentuhnya. Feng Qingyu tersenyum pahit dan berkata, bocah bodoh, bukankah aku telah membantu? Mengapa Yao Guang hanya mengalami kesengsaraan sekarang? Aku tahu yang terbaik. Bagaimana aku bisa berdiri dan menonton? Dia ditinggalkan oleh klan Jian. Jika dia tidak merawatnya, di mana dia? Saya akan bertahan hari ini. Lin Yun terkejut sesaat, lalu dia segera sadar. Anda dapat kembali dengan tenang. Saya masih di Kunlun dan belum pergi. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya sangat senang bertemu Kaisar Yao Guang. Saya akan menunggunya bertarung di kota Tianjue. Apakah Anda mengerti maksudku? Jika giliranku sekarang, aku akan mengambil tindakan. Feng Qingyu berpakaian putih dan tampak anggun tak terlukiskan, dia memandang Lin Yun seperti angin musim semi. Lin Yun mengangguk, merasa lega. Bagaimana kamu mendapatkan ilmu pedang yang sebenarnya? Lin Yun menunjuk ke slip giok emas di tangannya dan bertanya pada Yu Qingfeng. Feng Qingyu melirik slip batu giok emas dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak melihat prostitusi gratis, kamu tidak akan melihatnya. Meskipun aku tidak menyukai lelaki tua ini, tapi dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Katakan, aku masih bukan tandingannya dalam pertarungan sesungguhnya. Bagus. Lin Yun menyimpan slip batu giok emas itu dan berkata sambil berpikir, izinkan saya bertanya, senior, dari mana datangnya Xuanzi hari itu? Sebenarnya aku sudah memberitahumu. Feng Qingyu berkedip dan berkata sambil tersenyum, coba tebak. Hati-hati, jangan sampai dipukuli sampai mati olehnya. Bab 2395 ternyata itu dia. Kukira. Lin Yun memandang pihak lain dengan bingung. Jika dia menebaknya, Tian Xuanzi pasti berasal dari permaisuri naga. Menurut apa yang dikatakan kakak laki-lakinya pada dirinya sendiri, Kekaisaran Shenlong sudah menguasai 8 dari 9 wilayah kuno di alam Kunlun, hanya menyisakan wilayah kuno-kuno yang belum sepenuhnya diduduki.
Selama kekacauan kelam tahun itu, masing-masing dari 9 Kaisar Kunlun menenangkan satu sisi, dan Kaisar Pedanglah yang menenangkan wilayah kuno-kuno. Sekarang tampaknya semua wilayah kuno lainnya telah menyerah atau mematuhi Kekaisaran Shenlong, hanya menyisakan wilayah kuno yang belum sepenuhnya diserbu. Tian Xuanzi dikirim ke wilayah kuno oleh Permaisuri Naga pada tahun-tahun awal. Tian Xuanzi dan Ye Guhan memiliki hubungan dekat. Ini adalah jenis hubungan di mana Anda dapat saling mengajarkan keterampilan, yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi untuk mencapainya. Namun pada akhirnya, dia sampai di sisi yang berlawanan. Dia adalah bidak catur dari Permaisuri Shenlong, bidak catur di permukaan. Melihat kebingungan Lin Yun, Feng Qingyu tersenyum dan berkata, bukannya saya sedang bermain-main dengan teka-teki. Sangat sulit untuk mengatakan banyak tentang asal-usulnya. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi saya dan teman lama lainnya dapat mengetahuinya di Alirikan. Masih sebuah teka-teki. Lin Yun mengeluh dalam hatinya dan berkata, Senior, mohon lebih berterus terang, apa hubunganmu dengan Permaisuri Naga? Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia ingin mengetahui posisi sebenarnya dari Kaisar Pedang Yu Qingfeng. Karena aneh bahwa hubungan antara 9 Kaisar dan Permaisuri lainnya tampak baik, kecuali Kaisar Pedang. Feng Qingyu tampak sedikit terkejut, dan berkata setelah beberapa saat, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Ketika 9 Kaisar menaklukkan kerajaan yang begitu besar, tidak perlu membicarakan persahabatan di antara mereka. Dia dan aku pada dasarnya adalah teman, tapi meskipun kami berteman, kami tidak bisa bersatu jika jalan kami berbeda. Izinkan saya menggunakan analogi. Jika Anda harus menyakiti orang yang tidak bersalah demi sesuatu yang benar, dan hal yang benar itu belum tentu memberikan hasil yang benar, maukah Anda melakukannya? Pupil Lin Yun tiba-tiba menyusut, dan samar-samar dia merasakan denyut nadi. Tapi sekarang dia masih harus menjawab pertanyaan Yu Qingfeng terlebih dahulu. Lin Yun tidak ragu-ragu dan berkata, saya tidak akan melakukannya. Feng Qingyu mengangguk dan berkata, saya juga tidak mau. Jadi saya terpaksa berdiri di sisi yang berlawanan dengannya, tapi saya bukan musuh yang sebenarnya. Mungkin hubungan seperti ini. Lin Yun bergumam, saya mengerti, keberadaan Sekte Pedang menghalangi hal yang benar ini. Hal yang benar ini mungkin berdampak pada alam ilahi, untuk mengubah jalan menuju surga, atau untuk menyelamatkan rakyat jelata. Feng Qingyu tersenyum dan tidak berkomitmen. Lin Yun tiba-tiba merasakan banyak tekanan ketika mendengar ini. Dari sudut pandang ini, kesengsaraan guru pasti akan membuat permaisuri tidak puas. Jangan merasa tertekan, saya akan mengambil tindakan. Feng Qingyu memandang Lin Yun dan berkata dengan serius, sama seperti medan perang kuno, saya akan mengambil tindakan. Lin Yun segera merasakan arus hangat di hatinya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Yu Qingfeng atas dukungan dan kebaikannya. Mereka mengira mereka benar, dan menurutku aku juga benar. Karena mereka baik-baik saja, mari kita mencobanya. Feng Qingyu memandang Lin Yun sambil tersenyum. Bentak. Feng Qingyu meletakkan tangannya di bahu Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, saya tidak takut, kamu tidak boleh takut. Lin Yun menatap mata pihak lain dan tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa Yu Qingfeng telah menaruh harta untuk membangun kembali jalan surgawi pada dirinya sendiri. Menjauh. Lin Jiangxian dan Yang Mulia Xuan Kong memandang kedua orang itu berbicara, keduanya berpikir. Lin Jiangxian awalnya bersama Lin Yun, tetapi ketika dia mendengar keduanya berbicara tentang masa lalu Kunlun, dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia mundur ke sisi Tuan Xuan Kong. Tuan, menurut Anda siapa pendekar pedang berjubah putih ini? Lin Jiangxian berkata dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia Xuan Kong berkata dengan sungguh-sungguh, Anda berasal dari Kunlun. Ini memang merupakan wilayah leluhur di masa lalu. Kunlun benar-benar tidak dapat dianggap remeh. Meskipun jalan menuju surga rusak, pencapaian dan warisan mereka di alam dewa telah hilang. Tidak kurang dari atau bahkan lebih baik dari dunia luar. Jika Anda tidak bisa menjadi dewa, maka persaingan terus-menerus di bawah alam dewa akan membuat masyarakat Kunlun semakin menakutkan sebelum mereka menjadi dewa. Senior, apakah kamu ingin pergi ke alam langit biru bersamaku? Lin Yun mengundang. Feng Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pergi. Saya tidak dapat membantu Anda ketika Anda kembali ke Kunlun. Karena saya telah bertaruh dengan pedang kilin abadi, saya harus bersiap dengan baik. Jika kita benar-benar melepaskannya dengan segala cara, dia dan saya akan tetap bisa saling membantu. Ada beberapa kesenjangan. Lin Yun berkata dengan malu-malu, maaf, saya menjadikan senior saya sebagai musuh. Tidak apa-apa. Cepat atau lambat aku akan bertemu dengan pedang abadi ini.
Feng Qingyu tersenyum bebas dan berkata, kamu boleh pergi, kali ini aku akan melindungi hukum. Jaga dirimu. Lin Yun menyerahkan tangannya. Tidak ada masalah lagi setelah itu, formasi luar angkasa diaktifkan, dan Lin Yun dan kedua orangnya berhasil turun ke alam langit biru. Mereka memiliki token alam langit biru, dan mereka dilepaskan segera setelah identitas mereka diverifikasi. Begitu dia keluar dari formasi luar angkasa, Lin Yun menyadari sebuah pikiran menimpa dirinya dan Lin Jiangxian. Sebelum mereka sempat berpikir, seorang biksu tampan dan anggun berpakaian hijau muncul di depan Lin Yun dan Lin Jiangxian. Saya telah bertemu guru. Lin Jiangxian membungkukkan tangannya. Saya telah bertemu dengan Tuan King Kong. Lin Yun bereaksi dan dengan cepat memberi hormat. Dia melihat dengan cermat dan menemukan bahwa Raja Dewa ini juga tampan, dan temperamen di antara alisnya sangat mirip dengan Lin Jiangxian. Penguasa langit biru mengangguk kepada Lin Yun, lalu matanya tertuju pada Lin Jiangxian, dan tersenyum, jika kamu tidak bertanya padaku, kamu benar-benar tidak ingin kembali ke alam langit biru. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah, tapi hatinya terasa aneh. Hubungan antara King Kong Senjun dan Lin Jiangxian agak tidak biasa. Saya telah mengasingkan diri untuk pesta Tianhuang tahun ini. Mohon maafkan saya, guru, Lin Jiangxian menjawab dengan sopan. Kepala sekolah Menara Tianjian telah berkomunikasi dengan saya sebelumnya dan ingin meminta Anda untuk kembali dan menjadi Master Menara Muda, kata King Kong Senjun. Bai Yuchen, Tuan Muda Menara Tianjian, menjadi latar belakang pesta Tianhuang sebelumnya dan dipenjarakan di gurun penjara darah Tianmen. Dia pasti tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Lin Jiangxian juga berasal dari silsilah Menara Tianjian dan telah menunjukkan keanggunannya di pesta Tianhuang. Dia juga menguasai jalan suci yang kekal, dan sekarang dia adalah kandidat yang sempurna untuk Tuan Muda Bangunan. Lin Yun menganggap ini sangat bagus. Ada beberapa kesenjangan antara Lin Jiangxian dan Menara Tianjian, tetapi sekarang mereka tidak dapat menahannya. Setelah mereka menjadi Tuan Menara Muda, status mereka akan serupa dengan Dao Zong Daozi. Tanah suci abadi akan mencurahkan semua sumber dayanya untuk budidayanya, yang tentunya merupakan hal yang hebat bagi Lin Jiangxian. Tapi ekspresi Lin Jiangxian tenang, tanpa perubahan sama sekali, dan dia berkata dengan tenang, saya tidak peduli tentang ini sekarang. Saya hanya ingin tahu kapan Lin Yun akan kembali ke Kunlun. King Kong Senjun sedikit mengernyit, dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit tidak ramah saat dia menatap Lin Yun. Lin Yun sangat gugup ketika dilihat, dan matanya sedikit rumit, seolah-olah dia telah menculik putrinya. Namun dalam hati nurani langit dan bumi, dia dan Lin Jiangxian tidak lagi bersalah. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Kau memelukku di kedua sisi perjamuan surgawi. Dewi Wewangian Surgawi dan Dewi Phoenix adalah orang kepercayaanmu. Reputasimu sebagai kecantikan yang terkubur memang pantas diterima. Kata Lord King Kong tidak puas. Lin Yun tersenyum pahit, ketika orang kuat di alam dewa mulai bertingkah aneh, Anda benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Lin Jiangxian mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, kamu sangat lunak. Bahkan jika Tuan Lin memiliki 100 istri, dan bahkan jika dia mengganti istrinya setiap hari, apa hubungannya denganmu? Engah. Jantung Lin Yun berdebar kencang, dan dia hampir pingsan, dia dengan jelas merasakan aura pembunuh keluar dari Lord King Kong. Dewa-dewa terlalu khawatir. Ini semua hanyalah rumor di dunia. Yang disebut pemakaman bunga mengacu pada pedang di tanganku. Ada terlalu banyak rumor. Semua orang di dunia Kunlun mengetahui karakterku. Tidak salah jika dikatakan. Katakan bahwa saya adalah orang yang paling penuh kasih sayang di Kunlun. Lin Yun hormat kami. Orang yang paling penyayang di Kunlun. Tuan King Kong memandang Lin Yun dengan curiga. Lin Yun mengangguk dengan berani. Saint Killer adalah nama panggilan Ye King Tian, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Lin Yun. Kembalilah ke King Kong Hai dulu. Sahabatku akan tiba dalam 9 hari. Dialah yang menentukan bagaimana cara kembali ke Kunlun dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lord King Kong membawa mereka berdua ke langit meskipun dia enggan, dia menjawab pertanyaan Lin Jiangxian. Pemandangan sekitar terus berubah, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka sampai di kawasan laut yang tampak seperti negeri dongeng. Lautnya dipenuhi banyak pulau, dan mereka menetap di pulau terbesar di antara semuanya. Pulau ini sepi dan sunyi, hanya 2 anak yang mengasuhnya. Tuan Lin, tolong cari tempat tinggal dimanapun Anda suka. Selama periode ini, saya akan membimbing Xianer dalam latihannya, kata King Kong Senjun. Lin Jiangxian sangat tidak puas dan merasa bahwa Lin Yun telah diabaikan, tetapi Lin Yun sangat senang sehingga dia segera setuju.
Ada banyak loteng kosong di pulau itu, jadi dia secara acak memilih satu di dekat danau untuk ditinggali. Kode pedang Qilin. Lin Yun melihat slip batu giok emas di tangannya sambil berpikir. Omong-omong, dia telah menerima warisan Changlong, warisan Xuanwu, dan sekarang warisan Qilin. Jika Suzaku dan Xuanwu dijumlahkan, tidak hanya keempat gajah yang akan lengkap, tetapi juga Qilin di tengahnya. Mungkin dia bisa menghasilkan keterampilan magis yang unik. Lin Yun tidak bisa menahan senyum, ini hanya pemikiran biasa dan tidak boleh dianggap terlalu serius. Pertama, mari kita lihat ilmu pedang-pedang Qilin abadi yang sebenarnya. Lin Yun meletakkannya langsung di antara alisnya tanpa ragu-ragu. Segera dia menemukan bahwa slip batu giok emas memiliki beberapa lapisan larangan dan belenggu kultivasi. Ini adalah hal yang baik, jika tidak, Lin Yun akan kewalahan dengan semua informasi tersebut. Pedang Qilin abadi juga tahu bahwa dengan kondisi Lin Yun saat ini, dia tidak bisa membaca semuanya sekaligus, dia harus melakukannya selangkah demi selangkah sesuai dengan kondisinya. Slip giok berisi wawasan pedang Qilin abadi tentang seni ilmu pedang, serta berbagai teknik pedang yang telah dia kumpulkan, semuanya inklusif, dan itu membuka mata bagi Lin Yun. Tentu saja, yang paling penting adalah kode pedang Qilin lawan, dan Lin Yun dengan cepat tenggelam di dalamnya. 9 hari berlalu dalam sekejap mata. Teman lamaku telah tiba, ikutlah denganku untuk menyambutnya. Sebuah transmisi suara mengganggu pemahaman Lin Yun. Lin Yun meletakkan batu giok itu dan merasa seperti terbangun dari mimpi, dan dia mendapat banyak manfaat. Mengenai latihan ilmu pedang, saya telah memperoleh banyak wawasan baru, namun tidak ada waktu untuk mencerna dan memastikannya sekarang. Lin Yun menjadi tenang, mandi dan keluar. Dengan sekilas, dia menemukan jejak Lord King Kong di gunung tertinggi di pulau itu. Lin Yunfei mendekat dan mendarat di belakang Shen Jun, berdiri bersama Lin Jiangxian. Setelah 9 hari absen, kekuatan Lin Jiangxian jelas meningkat pesat, dan bimbingan Lord King Kong tampaknya sangat efektif. Shen Jun, apa latar belakang senior ini? Lin Yun bertanya. King Kong Shen Jun tersenyum dan berkata, tentu saja dia memiliki latar belakang yang bagus. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi saya mengetahuinya dengan jelas. Jika Anda dari Kunlun, Anda pasti pernah mendengar namanya. Omong-omong, justru karena kamu lahir di Kunlun maka dia membantumu. Kalau tidak, meskipun dia adalah teman dekat, bagaimana dia bisa menyia-nyiakan kekuatan surga untuk membantumu? Lin Yun segera mengerutkan kening, apakah itu Kunlun lagi? Pernahkah kamu mendengar pepatah di Kunlun, bunuh para dewa di alam suci? Kata Lord King Kong dengan bangga. Buk-buk. Jantung Lin Yun berdebar kencang dan ekspresinya terkejut, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Lin Jiangxian tercengang di sampingnya, Lin Yun selalu tenang, dan hanya sedikit hal yang bisa begitu mengejutkannya. Tuan Lin, pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Kata Lin Jiangxian. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri lalu tersenyum, ini bukan hanya apa yang kamu dengar, jangan terlalu banyak mendengarkan. Dalam hal membunuh dewa di alam suci di Kunlun, hanya satu orang yang bisa melakukannya, dan hanya orang itu yang bisa melakukannya. Kecuali Master Pedang Ziyuan, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini. King Kong, sudah lama tidak bertemu. Sebuah suara yang jelas terdengar dari jauh, tapi itu adalah sahabat Lord King Kong, Master Pedang Ziyuan, yang akhirnya tiba.